Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Abu Amr Channel. Alhamdulillah kita hari ini akan membahas mengenai kurikulum 2022, yang mana tidak ada lagi yang namanya anak IPA dan IPS. Dan inilah sedikit penjelasan kenapa di kurikulum 2022 anak IPA IPS itu tidak ada lagi. Selamat menyaksikan. Bahasan kurikulum 2022, di mana di kurikulum ini tidak berlaku lagi peminatan atau penjurusan, tidak ada lagi anak IPA atau IPS, Bapak Ibu. Seperti apa sih detailnya? Baik, kita akan buka slide dari Kemdikbud langsung, Bapak Ibu. Jadi rujukan informasi yang akan kita bahas pada video kali ini yaitu slide dari Kemdikbud, kebijakan kurikulum untuk membantu pemulihan pembelajaran yang dipublikasi 20 November 2021 oleh Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbud, Bapak Ibu. Jadi informasi ini resmi dari sumbernya dari Kemdikbud. Nah, karakteristik kurikulum di jenjang SMA, Bapak Ibu, yang pertama adalah perlu dipahami. Jadi IPA IPS ya penjurusan itu kan adanya di SMA, Bapak Ibu. Jadi untuk jenjang SMA di kurikulum 2022 itu program peminatan itu tidak diberlakukan. Di sini dijelaskan, Bapak Ibu, yang kami tandai ya. Program peminatan atau penjurusan tidak diberlakukan. Kami zoom ya supaya jelas, Bapak Ibu. Ya, kita fokus ke jenjang SMA dulu. Ya. Nah, selanjutnya di kelas 10 ya pelajar menyiapkan diri untuk menentukan pilihan mapelnya di kelas 11. Jadi nanti mata pelajarannya di kelas 10 untuk jenjang SMA itu persis dengan mapel yang ada di SMP, Bapak Ibu, khusus kelas 10 atau kelas 1 SMA. Nah, nanti di kelas 11-12 itu baru nanti peserta didik itu akan mengikuti mata pelajaran, ada kelompok mapel wajib, ya ada yang wajib, dan juga peserta didik bisa memilih mapel dari kelompok baik IPA, IPS ataupun bahasa. Jadi selama ini kan kalau anak IPA maka mapel MIPA, IPS ya IPS ya. Nah, untuk 2022 ini bisa memilih sesuai dengan jenjang karir yang ingin peserta didik inginkan, nanti bisa gabung IPA dan IPS. Kita lebih lanjut lagi slide berikutnya, Bapak Ibu, di sini lebih detail. Nah, di sini disimulasikan, Bapak Ibu, ada ilustrasinya. Contoh ilustrasi untuk pemilihan mapel SMA kelas 11-12. Jadi nanti sesuai minat, bakat, dan aspirasi pelajar. Tidak ada program peminatan di SMA. Nah, ini adalah ilustrasi dua contoh peserta didik antara Ani dan Wayan. Ani ini dia ingin kuliah kedokteran, sementara Wayan ini cita-citanya ingin kuliah bisnis atau teknik sipil seperti itu. Nah, jadi akan ada mapel wajib di mana Ani dan Wayan wajib mengikuti mata pelajaran tersebut. Ada pula mata pelajaran yang bisa dipilih baik si Ani maupun si Wayan ini. Di sini diilustrasikan. Karena Ani ingin kuliah kedokteran, maka tetap wajib mengikuti mapel pendidikan agama ya di kelas 11 ya, kelas 11-12. Kalau kelas 10 tadi sama dengan mapel SMP. Nah, untuk kelas 11-12 nanti mata pelajaran wajibnya adalah pendidikan agama, PKN, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, seni kemudian penjas, kemudian sejarah. Nah, ini yang wajib. Nah, karena Ani tadi ingin jadi dokter seperti itu, maka dia bisa memilih kelompok mata pelajaran MIPA. Nah, diantaranya biologi dan kimia. Bisa juga memilih mata pelajaran IPS, ya khususnya di sosiologi, karena terkait bagaimana mempelajari kehidupan sosial. Ya, dokter itu perlu hal seperti ini. Jadi dia juga memilih mata pelajaran IPS yaitu sosiologi. Dan juga bisa memilih kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, ya jurusan bahasa biasanya, yaitu bahasa Inggris tingkat lanjut seperti itu. Karena dokter tentu bahasa Inggrisnya ini perlu seperti itu. Nah, jadi Ani yang tadinya ingin jadi dokter, maka dia akan menggabungkan mapel MIPA, biologi kimia, kemudian IPS ya, sosiologi, tapi tidak semua IPS diambil, hanya sosiologi saja, dan juga mapel dari jurusan bahasa yang dulunya anak bahasa, yaitu bahasa Inggris. Nah, secara tidak langsung maka Ani ini tidak lagi istilahnya anak IPA atau anak IPS, karena semua baik mapel IPA dan IPS dia sudah pelajari di kelas 11 dan 12. Begitupun Wayan misalnya.
Wayan masih menimbang apakah ia kuliah bisnis atau teknik sipil. Nah, maka berikut mapel yang diambil kelas 11 dan 12. Sama mapel yang wajib tadi yang harus diikuti ya. Ada berapa mapel ini mulai dari pendidikan agama sampai ke sejarah. Nah, karena Wayan ingin prediksinya ingin menjadi kuliah bisnis atau teknik sipil, maka diambil juga mata pelajaran MIPA 10 jam per minggu, yaitu fisika dan matematika peminatan. Ya, fisika dan matematika peminatan. Juga membutuhkan mapel IPS yaitu ekonomi dan geografi. Tidak memilih sosiologi, lebih cenderung ke ekonomi dan geografi karena antara kuliah bisnis dengan teknik sipil yang dibutuhkan adalah atau yang sinkron yaitu ekonomi dan geografi. Kuliah bisnis itu ekonomi, teknik sipil itu cenderung ke geografi. Nah, di sini dijelaskan bahwa Wayan mengambil mata pelajaran dari dua kelompok, sebagaimana syarat minimum, meskipun sekolahnya membuka 3 kelompok mata pelajaran. Misalnya di sekolah Wayan ini ada kelompok bahasa Indonesia, kelompok mata pelajaran bahasa dan budaya, termasuk bahasa Inggris tingkat lanjut. Tapi Wayan memilih 2 saja, itu bisa. Tidak mesti mengambil mapel dari kelompok mata pelajaran bahasa. Jadi kelompok mata pelajaran sekali lagi ada 3, MIPA, IPS, dan bahasa. Dia sifatnya jadi kelompok mata pelajaran bukan lagi jurusan atau peminatan seperti itu. Jadi satu siswa bisa saja belajar mapel MIPA, belajar juga IPS sesuai dengan cita-cita atau pekerjaan yang dia inginkan nantinya sesuai dengan minatnya, bakatnya, dan aspirasi pelajar tersebut. Ya, inilah karakteristik dari pembelajaran yang ada di SMA di kurikulum 2022. Jadi betul-betul menyesuaikan dengan minat dan bakat ataupun aspirasi dari seorang peserta didik. Nah, seperti itu. Jadi peserta didik bisa memproyeksi nanti ke depan dia mau jadi apa, kemudian dia mau ambil mata pelajaran apa yang sesuai dengan yang dia inginkan. Nah, bagaimana menurut Bapak Ibu? Silahkan berkomentar di kolom komentar, kita diskusi di sana. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.